Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa dukungan ya kepada Roy Suryo sekarang ini dimulai dari tokoh-tokoh nasional begitu kan sampai rakyat bawah banyak yang mendukung ya Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka. Yang begitu mengejutkan adalah ketika Hotman Paris memberikan sebuah kritikan dan memberikan sebuah saran kepada Kapolri soal penangkapan Roy Suryo. Ini saya kira sudah jelas di depan mata bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh penangkapan kepada Roy Suryo ini banyak dikritik begitu kan ya. Perkataan-perkataan dari Hotman Paris ini membuat para termon-termon di situ begitu kan ya kecolongan di situ. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Kok seperti ini penangkapan secara prosedurnya begitu? Nah, orang-orang akan melihat dan banyak yang kemudian mengkritik mulai dari Ahmad Hozanudin begitu kan, mulai dari Abraham Samad ya, mulai dari TikTokers begitu kan, ya, terus kemudian mulai dari para aktivis begitu kan ya, salah satunya Said Didu juga banyak yang kemudian mendukung ya terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh memberikan support begitu kan kepada Roy Suryo dengan kawan-kawannya. Artinya dengan Dr. Tifa begitu kan. Nah, ketika Roy Suryo dengan Dr. Tifa ini ditahan, dia membuat santai begitu kan. Ya, tapi kan memang agak situasi dan kondisinya memang saat pemeriksaan saja begitu kan banyak yang kemudian para polisi itu menjaga betul begitu kan. Ya, ada apa kok serumit itu begitu? Ada apa? Kan ini kan gara-gara ijazah. Kenapa tidak ditunjukkan selesai begitu? Kenapa Roy Suryo kayak korupsi triliunan begitu sampai segitunya? Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Hotman Paris. Bapak Kapolri yang terhormat, perkenankanlah saya memberikan saran terkait penahanan Roy Suryo CS. Terkait penahanan Roy Suryo CS, saya dalam posisi netral. Saya tidak pernah memberikan komentar apakah benar ijazah asli atau tidak. Saya dalam posisi netral dan proses hukum biarkan terjadi karena sudah berjalan. Namun saran saya, mengingat situasi negeri kita sekarang ini, akan lebih bijaksana apabila terhadap Roy Suryo CS jangan ditahan di penjara, tapi lebih bijaksana mungkin tahanan rumah atau tahanan kota. Kasus ini sudah terkait dengan berbagai aspek, terutama aspek politik. Saya tidak mengatakan Roy Suryo bersalah atau tidak, namun situasi negeri kita ini membutuhkan kearifan dan kebijaksanaan. Sekalipun proses hukum terjalan terus, namun alangkah bijaksana tahan rumah aja atau minimum tahanan kota. Ya, itu saran saya. Saya tidak ada motivasi politik. Saya benci politik. Saya yakin Bapak tahu, sebelum Bapak mencapai pangkat kapten di kepolisian, saya sudah jadi pengacara dari Bapak Prabowo dan keluarganya sejak tahun 1998. Ya, jadi saya tidak ada maksud apapun, saya tidak memihak siapapun, hanya tolonglah demi negeri kita ini cukuplah ditahan rumah atau tahan kota. Dan oke, kalaupun proses peradilannya berjalan terus, sebaiknya jangan ditahan. Hanya saran dari seseorang yang netral, saya tidak memihak siapapun. Salam Hotman 911. Nah, itulah yang kemudian ya disampaikan oleh Hotman Paris begitu kan. Kenapa penahanan seperti ini justru ditahan di Polda Metro Jaya begitu kan, di kepolisian begitu kan. Kenapa kok ditahan gak menjadi tahanan rumah saja begitu? Karena kita tahu bahwa kegaduhan-kegaduhan soal ijazah ini ketika Roy Suryo sudah naik panggung begitu kan ya, di atas angin di situ begitu. Banyak orang yang kemudian mengatakan kubu Jokowi begitu, ini kok dikasih panggung dan sebagainya begitu. Padahal kita tahu ya,
apa yang kemudian dipertontonkan kepada publik hari ini adalah merupakan bagaimana soal apa namanya soal Roy Suryo yang kemudian memberikan satu penelitian begitu kan ya kepada publik begitu kan, ya wajar dong kalau memang ada penelitian seperti itu begitu. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa penelitian itu kan nanti apakah itu benar atau tidak nanti tinggal apa namanya tinggal Roy Suryo akan membuktikan itu di pengadilan, bukan dikit-dikit ditahan seperti koruptor, melebihi dari koruptor dan sebagainya. Ini banyak tantangan dan kritikan begitu kan ya, banyak kritikan. Dan tanggapan di Kapolri begitu saya kira biasa-biasa aja begitu. Tanggapan dari Kapolri nampaknya biasa-biasa aja begitu kan. Ya kenapa? Karena kita lihat saja persoalan-persoalan seperti ini kan harus tuntas dan sebagainya begitu. Ya kita tahu lah bahwa Kapolri itu banyak yang kemudian mengatakan dianggap disebut geng Solo dan sebagainya begitu. Tapi masa iya begitu kan? Ya Kapolri Indonesia begitu, masyarakat Indonesia di situ. Jangan ada terafiliasi kepada siapapun begitu kan. Ya coba kita dengarkan ya. Sepertinya kemarin sudah dijelaskan ya oleh Pak Kapolda bahwa itu merupakan rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke kejaksaan, karena di kegiatannya kemarin sudah dijelaskan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke kejaksaan. Saya kira itu. Nah itulah yang kemudian disampaikan oleh Pak Kapolri begitu kan ya, hanya tanggapannya segitu aja begitu. Nah ini banyak begitu kan, mulai dari Abraham Samad begitu kan ya, terus kemudian Malaysia Didu memberikan sebuah apa namanya sebuah dukungan kepada Roy Suryo begitu kan. Nah banyak sekali juga yang kemudian mengatakan bahwa begitu kan ya, ini di tengah proses hukum tersebut mantan Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Din Samsudin menyatakan siap menjadi penjamin keduanya. Ya, penjamin sebagai tahanan rumah misalnya begitu. Roy Suryo kan tidak kabur begitu, tidak menghilangkan alat bukti dan sebagainya. Kenapa kok seperti ini? Ada apa? Orang kan pasti banyak bercerita itu begitu kan. Ya, bahkan ini dari Nikola Silalahi ya begitu ya apa namanya mengatakan sepertinya kedua peneliti Bang Suryo ya dan Dr. Tifa mengulangi kecacatan sejarah berabad-abad lalu di mana intelektual berbasis penelitian harus dipenjara. Jika itu yang terjadi, maka rezim Pak Prabowo akan tercatat dalam sejarah peradaban modern sebagai ya pembunuhan intelektual serta membahayakan dunia pendidikan kita. Ini salah satu komentar dari seorang aktivis begitu. Makanya dengan adanya situasi seperti ini ya yang kena pasti Prabowo-nya begitu kan, soal hukum dan sebagainya begitu. Dan inilah yang kita akan buktikan ke apa namanya ke dunia begitu kan ya, justru dan ke masyarakat bahwa apa yang dilakukan penangkapan seperti ini banyak kritikan itu begitu kan ya. Dan bahkan ya saat apa namanya Said Didu juga begitu kan ya juga memberikan satu support yang begitu luar biasa kepada Roy Suryo CS begitu kan ya, dan Dr. Tifa begitu kan saat di Polda Metro Jaya begitu sangat luar biasa. Masyarakat antusias begitu kan memberikan dukungan ya, dukungan moral, dukungan apa namanya dukungan kepada Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka. Artinya secara tidak langsung bahwa Roy Suryo tidak sendirian, Bos. Roy Suryo ini tidak sendirian. Pasti akan banyak lagi para tokoh-tokoh itu yang mendukung Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka. Ya kita akan buktikan aja lah begitu kan. Ya kita akan buktikan aja apakah nanti Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu soal penahanan ini akankah diterima atau tidak begitu kan. Kita tunggu saja. Kalau memang ini penangkapan Roy Suryo ini kasus pesanan, siapa yang memesan? Ya biar nanti Pak Ukro yang bercerita soal bagaimana terjadinya dan mulainya begitu kan ya apa namanya Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu. Artinya ini harus benar-benar kita tahu begitu kan bahwa
kasus ini tidak apa namanya belum bahwa ijazahnya itu asli atau tidak, belum masuk di persidangan. Nanti kita tunggu di persidangan nanti ya. Karena waktunya sudah azan ini ya, sudah nanggung ini, sudah azan, mungkin sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini.